Lautan mendominasi sebagian besar luas permukaan bumi, mencakup sekitar 71%. Sementara itu, sekitar 29% sisanya terdiri dari daratan, termasuk benua dan pulau-pulau. Lautan menyimpan berbagai rahasia menarik yang menanti penjelajahan manusia untuk diungkap, mulai dari artefak dan kapal karam hingga kota kuno yang terkubur di bawah laut. Banyak misteri yang tersembunyi di dalamnya, beberapa berhasil diidentifikasi dan ditemukan, sementara yang lain masih menantikan waktu untuk diungkap. Inilah 10 penemuan mengejutkan yang tersembunyi di dasar laut. 1. HMS Terror dan HMS Erebus. Kedua kapal ini adalah kapal yang dibangun oleh Angkatan Laut Kerajaan Inggris pada awal abad ke-19. Kedua kapal ini awalnya digunakan sebagai kapal pengebom, tetapi kemudian diubah menjadi kapal ekspedisi. Pada tahun 1839, kapal-kapal ini bersama-sama dalam ekspedisi pencarian, jalur barat laut, yang dipimpin oleh Sir John Franklin. Franklin dan krunya tidak pernah kembali, dan misteri hilangnya mereka menjadi salah satu misteri sejarah maritim yang paling terkenal di dunia. Pada awalnya, Sir John Franklin dan kru beranjak dari Inggris menuju lepas pantai Greenland, melewati Pulau Baffin Island dan jejak terakhirnya berada pada King William Island. Pada tahun 2014, bangkai kapal rebus ditemukan di lepas pantai Pulau King William ini. Bangkai kapal Terror ditemukan pada tahun 2016 di lokasi yang berdekatan. Bangkai kapal menunjukkan bahwa kapal-kapal ini telah rusak parah akibat es, dan bahwa krunya telah berjuang untuk bertahan hidup di musim dingin yang keras. Berikut beberapa fakta menarik tentang penemuan kedua bangkai kapal ini. 1. HMS Terror dan HMS Erebus membawa 128 orang kru saat berangkat dalam ekspedisi Franklin. Dua kru kapal dipaksa untuk meninggalkan kapal mereka karena es dan kelaparan. 3. Penyebab pasti kematian kru kapal tidak diketahui, tetapi kemungkinan disebabkan oleh kelaparan, hipotermia, atau penyakit. Karena pada tahun 1984, sebuah misi pencarian jejak kapal Franklin menemukan 3 tubuh anak buah Franklin yang terkubur di bawah permukaan es, dan terlihat utuh atau menjadi mumi. Ini membuktikan penyebab kematian para kru, mungkin disebabkan kelaparan atau hipotermia. 4. Buku catatan yang dimiliki Franklin adalah petunjuk utama sejarah ekspedisi ini. Kedua kapal Her Majesty's Ship ini adalah bagian penting dari sejarah maritim Kanada. Bangkai kapal mereka adalah situs bersejarah yang sangat penting, dan terus menarik minat para arkeolog dan sejarawan untuk menemukan makam Sir John Franklin beserta kru-krunya. Dua. Kota Pavlopetri. Sejumlah misteri masih terkubur di bawah laut, salah satunya kota Pavlopetri. Kota ini adalah kota kuno yang terletak di lepas pantai timur laut Peloponnesos, Yunani. Kota ini ditemukan di bawah laut pada tahun 2001 oleh tim arkeolog dari University of Nottingham yang dipimpin oleh Dr. John Adams. Penemuan Pavlopetri merupakan penemuan yang penting, karena merupakan kota kuno terbesar yang pernah ditemukan di bawah laut. Kota ini diperkirakan berusia sekitar 5.000 tahun, dan merupakan kota yang berkembang pesat selama zaman perunggu. Pavlopetri ditemukan di kedalaman sekitar 6 meter di bawah laut. Pavlopetri memiliki struktur yang kompleks, dengan pondasi rumah-rumah yang masih terlihat, rumah ibadah dan bangunan lainnya. Kota ini juga memiliki pelabuhan yang besar, yang menunjukkan bahwa Pavlopetri merupakan kota pelabuhan di zamannya. Penemuan Pavlopetri merupakan penemuan yang menakjubkan, karena memberikan wawasan tentang kehidupan manusia di masa lalu. Kota ini menunjukkan bahwa manusia telah hidup di wilayah pesisir Laut Mediterania sejak ribuan tahun yang lalu. 3. Tonis Herakleion. Herakleion ditemukan secara tidak sengaja oleh tim arkeolog bawah air yang dipimpin oleh Frank Godio pada tahun 2000, ketika mereka sedang meneliti sisa-sisa kapal tenggelam di lepas pantai Mesir. Herakleion adalah kota pelabuhan penting yang terletak di mulut Sungai Nil.
Ini adalah pusat perdagangan dan budaya selama berabad-abad, dan merupakan tempat pemujaan Dewa Amun. Penemuan Herakleion telah memberikan wawasan baru tentang kehidupan di Mesir kuno dan membantu para arkeolog untuk mempelajari lebih lanjut tentang perdagangan, agama, dan seni Mesir kuno. Berikut beberapa penemuan menarik yang telah ditemukan di dasar laut Herakleion. 1. Stele Nectanebo adalah prasasti batu yang menggambarkan perjanjian perdagangan antara Mesir dan Yunani. Ini adalah salah satu prasasti Mesir kuno yang paling penting yang pernah ditemukan. 2. Patung Isis adalah patung batu yang menggambarkan Dewi Mesir Isis. Patung ini sangat indah dan detail, dan merupakan contoh yang luar biasa dari seni Mesir kuno. 3. Rumah-rumah kota yang masih dalam kondisi baik. Ini memberikan wawasan tentang cara orang-orang Mesir kuno hidup dan bagaimana peradaban pada zaman itu. 4. Koin dan perhiasan yang ditemukan di Herakleion memberikan wawasan tentang perdagangan dan ekonomi Mesir kuno. Penemuan Herakleion adalah salah satu pencapaian arkeologi terpenting dalam beberapa dekade terakhir. Ini telah membantu para arkeolog untuk mempelajari lebih lanjut tentang salah satu peradaban paling penting dalam sejarah dunia. Kapal Karam Uluburun. Kapal ini adalah sebuah kapal kuno yang tenggelam di lepas pantai Uluburun, Turki. Kapal ini ditemukan pada tahun 1982 oleh seorang penyelam bernama Mehmet Çakır. Penemuan ini terbukti sangat penting karena kapal tersebut berusia lebih dari 3.300 tahun dan memberikan sejarah mendalam tentang perdagangan dan budaya pada periode tersebut. Beberapa ciri khas dan temuan penting dari kapal Karam Uluburun yaitu melibatkan kargo yang beragam. Kapal ini membawa muatan yang terdiri dari barang-barang mewah seperti perhiasan, peralatan dapur, senjata, guci berisi koin emas, bahkan bahan baku seperti logam. Penelitian arkeologis terhadap reruntuhan kapal ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang jejak perdagangan dan kontak budaya pada zaman perunggu akhir. Kapal ini diyakini berasal dari sekitar tahun 1300 sebelum Masehi dan mungkin merupakan kapal kargo yang berlayar dari Kreta ke Anatolia. Berikut beberapa penemuan menarik, kapal Karam Uluburun. Patung Dewi Mesir Hathor. Patung ini adalah salah satu patung emas Mesir kuno yang mengejutkan yang pernah ditemukan. Lambang Hittite, yang menunjukkan bahwa kapal itu mungkin milik pedagang dari Anatolia. Barang pecah belah dari Yunani, Kreta, dan Timur Tengah. Barang-barang ini menunjukkan bahwa kapal itu mungkin telah berlabuh di berbagai pelabuhan di Mediterania. Penemuan kapal Karam Uluburun adalah salah satu pencapaian arkeologi terpenting dalam beberapa dekade terakhir. Ini telah membantu para arkeolog untuk mempelajari lebih lanjut tentang salah satu periode paling penting dalam sejarah dunia. Queen Anne's Revenge. Queen Anne's Revenge adalah kapal yang terkenal sebagai kapal bajak laut milik Edward Teach, yang lebih dikenal sebagai Blackbird. Penemuan kapal ini dianggap sebagai salah satu penemuan arkeologi kapal bajak laut paling penting dalam sejarah. Berikut fakta menarik tentang penemuan Queen Anne's Revenge. 1. Penemuan dan identifikasi. Kapal ini ditemukan di lepas pantai North Carolina, Amerika Serikat. Tim arkeolog menemukan reruntuhan kapal ini pada tahun 1996. Setelah penemuan tersebut, pengidentifikasian kapal sebagai Queen Anne's Revenge dilakukan melalui berbagai bukti arkeologi, termasuk senjata dan artefak lain yang sesuai dengan catatan sejarah tentang kapal Blackbird. 2. Sejarah kapal. Queen Anne's Revenge awalnya adalah kapal dagang Prancis yang disebut La Concorde. Blackbird merebut kapal ini pada tahun 1717 dan memasang 40 meriam di atasnya, menjadikannya kapal bajak laut yang kuat. 3. Blackbird adalah seorang bajak laut terkenal yang beroperasi di perairan Atlantik dan Karibia pada awal abad ke-18.
Dia menjadi terkenal karena penampilannya yang mengerikan, termasuk janggut panjang yang diikat dengan kain, dan kebiasaannya menyalakan sumbu yang terikat di janggutnya selama pertempuran. Ini menciptakan citra yang menakutkan bagi lawannya. 4. Artefak dan temuan arkeologi. Tim arkeolog menemukan banyak artefak di situs kapal ini, termasuk meriam, artefak perak dan emas, koin, dan potongan-potongan kayu dari struktur kapal. Temuan ini memberikan wawasan yang berharga tentang kehidupan dan aktivitas sehari-hari para bajak laut pada masa itu. Setelah penemuan, banyak artefak dari Queen Anne's Revenge diambil untuk proses konservasi. 6. Penemuan reruntuhan roket pendorong Apollo 11. Pada tahun 2012 lalu, para peneliti bawah laut mengonfirmasi bahwa mereka telah berhasil mengangkat reruntuhan roket mesin pendorong Apollo 11 dari dasar Samudera Atlantik. Roket pendorong tersebut merupakan sumber tenaga utama yang digunakan Apollo 11 ketika melaksanakan misi ke bulan dan mengantarkan Neil Armstrong menjejakkan kakinya di bulan. Para peneliti menerangkan bahwa roket tersebut ditemukan sekitar 3 mil di bawah permukaan laut atau berada di dasar Samudera Atlantik. Uniknya, operasi pengangkatan mesin ini hanya berselang 1 hari sebelum peringatan 44 tahun pendaratan manusia pertama di bulan, Neil Armstrong. Operasi pengangkatan reruntuhan mesin berlangsung cukup sulit. Mereka harus menggunakan kapal selam khusus yang sanggup bertahan dalam tekanan air yang sangat besar ketika berada di kedalaman dasar Samudera Atlantik. Kepastian mengenai identitas roket diperoleh dari nomor seri mesin yang masih tertera di reruntuhan tersebut. Setelah diidentifikasi, diperoleh kesamaan dengan nomor seri mesin pendorong pada Apollo 11. Dalam penemuan ini, Kansas Cosmosphere and Space Center juga membenarkan mengenai identitas mesin tersebut. Mereka memastikannya dengan cara melakukan scanning terhadap salah satu bagian roket hingga terbaca angka 2044 yang merupakan nomor seri roket tersebut. 7. Penemuan komputer astronomi Yunani 1000 tahun lalu di dasar laut. Sejak ditemukan pertama kali pada tahun 1900 oleh para penyelam di lepas pantai Antikythera, perangkat jam rumit yang dijuluki mekanisme Antikythera membuat banyak kalangan mulai dari arkeolog hingga penggila UFO pusing 7 keliling. Beragam teori diajukan, mulai menyebutkan hanya jam biasa, sampai yang menduga perangkat ini merupakan hadiah alien bagi umat manusia. Sampai saat ini para ilmuwan berusaha mereka ulang fungsi alat ini dengan menafsirkan ukiran berbahasa Yunani kuno yang tertera di pinggiran perangkat misterius tersebut. Hasilnya, apa yang ditemukan para ilmuwan sama mengejutkan seperti teori-teori yang selama ini beredar. Proses pemindaian rumit yang dilakukan selama 1 dekade menyimpulkan mekanisme Antikythera merupakan semacam batu bertuah yang digunakan untuk memahami cara kerja galaksi. Bisa dibilang ini adalah komputer mekanik paling tua dalam peradaban manusia. Temuan ini menunjukkan masyarakat Yunani pada tahun 200 sebelum Masehi memiliki kemampuan mewujudkan teknologi rumit yang 1000 tahun mendahului masanya. Sejak 2004, tim peneliti mulai membedah dengan seksama fungsi alat ini. Dengan menggunakan sinar X dan teknologi pemindaian terbaru, mereka menyisir 82 pecahan alat tersebut demi mendapatkan pemahaman yang rinci tentang fungsi sejati mekanisme Antikythera. Menurut salah satu anggota tim peneliti, alat yang mereka teliti bukanlah sekedar mainan kalangan elit Yunani kuno, tapi lebih sebuah alat sains yang jauh lebih serius. Rongsokan kapal tempat piranti misterius ini ditemukan 115 tahun lalu, dan masih terbaring di bawah permukaan laut. 8. Kota Dwaraka, India. Penemuan kota Dwaraka dimulai dengan mitologi Hindu yang menceritakan tentang kota tersebut sebagai tempat tinggal Sang Krishna, salah satu dewa terpenting dalam agama Hindu. Kota ini diyakini telah ada sejak zaman kuno dan dianggap sebagai salah satu kota termegah pada masanya. Namun, seiring berjalannya waktu, kota ini hilang dari sejarah dan dianggap hanya sebagai mitos belaka. Pada tahun 1983, seorang arkeolog India bernama S.R. Rao, Srinivas Raghavan Rao, melakukan pengeboran di sebuah lokasi di pantai Gujarat, India dan menemukan sebuah kota purba yang diduga merupakan Dwaraka.
Penemuan ini mengejutkan dunia arkeologi dan membuka pintu baru untuk mengejar kebenaran tentang kota yang dianggap hilang itu. Kota Dwaraka ini diyakini telah ada sejak zaman kuno dan dianggap sebagai salah satu kota termegah pada masanya. Kisah tentang Sang Krishna dan kota Dwaraka dimulai dengan kisah Mahabharata, salah satu epik Hindu yang paling terkenal. Dalam kisah tersebut, Sang Krishna adalah seorang pemimpin yang dihormati dan dicintai oleh rakyatnya di kota Dwaraka. Ia dianggap sebagai dewa yang memberikan bimbingan dan perlindungan kepada rakyatnya, serta memimpin mereka dalam perang melawan musuh-musuh mereka. Ada banyak teori tentang kenapa kota tersebut tenggelam. Beberapa teori di antaranya adalah bencana alam, erosi pantai, perubahan pola arus laut, dan karena perang. Semua teori yang diusulkan ini tidak memiliki bukti yang cukup untuk mengonfirmasi pasti mengapa kota Dwaraka tenggelam. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk menentukan pasti, namun, dari semua teori yang diusulkan, kemungkinan besar kota tersebut tenggelam karena bencana alam seperti tsunami atau gempa bumi. 9. Monumen Yonaguni, piramid bawah laut di Jepang. Pada tahun 1986, instruktur selam asal Jepang, Kihachiro Aratake menyelami laut di pesisir Pulau Yonaguni, Jepang. Ia bermaksud untuk mengamati hiu kepala martil. Saat menyelam, ia menemukan hal yang aneh. Sekitar 6 meter di bawah permukaan laut ia menemukan serangkaian monolit atau batuan besar dan terlihat mirip undakan di sisi gunung. Persegi panjang raksasa itu memiliki sudut 90 derajat yang sempurna. Terdapat bagian dinding yang lurus, bentuk mirip tangga. Penemuan ini memicu perdebatan, apakah situs yang berbentuk piramid tersebut terbentuk secara alami, atau struktur buatan manusia? Sejumlah ahli telah mendatangi situs tersebut dan mencoba menemukan petunjuk. Namun, hingga hari ini misteri tentang keberadaan situs itu belum diketahui. Awalnya sejumlah orang berpendapat jika monumen Yonaguni dibangun di area di atas laut sekitar 10.000 tahun lalu. Lalu wilayah tersebut tenggelam di telan lautan. Sebagian orang lainnya menduga jika terbentuknya situs tersebut adalah akibat dari gempa dahsyat yang terjadi sekitar 2000 sampai 3000 tahun lalu. Namun nampaknya para ahli tak sepakat dengan teori tersebut. Masaaki Kimura, seorang ahli geologi kelautan dari University of Syracuse, diketahui sudah mendatangi lokasi Yonaguni lebih dari 100 kali dalam kurun waktu 20 tahun, untuk memetakan situs tersebut. Kimura dan timnya menemukan formasi bebatuan dengan lengkungan besar, sejumlah bangunan yang diduga kuil, pahatan batu, paving jalan, dan struktur mirip piramida yang panjangnya mencapai 76 meter. Kimura meyakini itu adalah sisa-sisa sebuah kota yang tenggelam akibat fenomena bencana alam. 10. Penemuan bangkai Titanic. Penemuan bangkai kapal Titanic adalah salah satu peristiwa sejarah paling ikonik dalam eksplorasi dasar laut. Titanic, kapal pesiar mewah yang dianggap tidak dapat tenggelam pada malam 14 hingga 15 April 1912 setelah bertabrakan dengan gunung es di Atlantik Utara. Seiring berjalannya waktu, minat para penyelidik tumbuh untuk menemukan bangkai kapal yang terkenal ini. Upaya pertama untuk menemukan Titanic baru berhasil pada tahun 1985. Dr. Robert Ballard, ilmuwan dan penjelajah laut, bekerja sama dengan Institut Woods Hole dan tim Prancis menggunakan kapal riset dan robot bawah air bernama Alvin dan Argo. Mereka berhasil menemukan pecahan besar kapal, termasuk puing-puing dan struktur yang terpisah di dasar laut. Pada tahun 1986, sebuah misi ekspedisi yang lebih luas dengan menggunakan kapal riset bersenjatakan robot dikenal sebagai ROV, Remotely Operated Vehicle, bernama Jason Jr., berhasil mengabadikan gambar-gambar yang memukau dari reruntuhan Titanic. Penemuan ini memberikan wawasan mendalam tentang kondisi kapal dan lingkungan sekitarnya di kedalaman sekitar 3.800 meter. Sejak saat itu, berbagai ekspedisi telah dilakukan untuk menyelidiki dan merekam kondisi Titanic. Pada beberapa kesempatan, robot bawah air telah mendokumentasikan kondisi kapal yang semakin memburuk karena proses korosi dan tekanan laut yang ekstrim.
Namun, penemuan dan penelitian tersebut juga memunculkan perdebatan tentang etika perlunya melindungi situs karam, mengingat nilai sejarah dan simbolisme yang dimiliki kapal legenda ini. Dengan adanya penemuan-penemuan ini, masyarakat sekarang dapat melihat kepingan sejarah yang tersembunyi di dasar laut. Penemuan-penemuan ini telah membuka lembaran baru dalam pemahaman kita tentang sejarah maritim dan kehidupan peradaban di zaman dahulu kala. Penemuan-penemuan ini menjadi yang paling ikonik ditemukan hingga sekarang. Terima kasih telah menonton video ini. Jika Anda suka konten seperti ini, jangan lupa like, komen dan subscribe. Sampai jumpa pada video berikutnya.